Belanda satu adalah peristiwa militer. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang di Sejarah Asik. Kali ini kita bakal bahas tentang agresi militer 1 bersama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Gunawan Priyadi. Di sini saya bersama Dwi Pati Padilah. kami berdua di sini sebagai narasumber di acara podcast kali ini yang bertemakan agresi militer 1. Gimana nih kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga baik. Sebelum ke pembahasannya, mau minum apa nih hari ini? Minum jus. Ada apa aja nih minumannya? Ada susu, teh, jus, pop es. Mau apa? Mau pop es. Nggak Durian. ada. Adanya cuma kopi doang sih, kopi. Assalamualaikum ya Allah. Duh. Kopi. Mangga aja makan. Langsung aja ke pembahasannya. Apa sih yang dimaksud dengan agresi militer Belanda 1 itu? Agresi militer Belanda 1 adalah serangan militer Belanda terhadap wilayah Indonesia, tepatnya pada wilayah Jawa dan Sumatera. Terus penyebabnya itu apa sih peristiwa itu? Penyebab terjadinya agresi militer 1 yaitu kekalahan peperangan Belanda yang menyebabkan perekonomian Belanda turun drastis atau lesu. Sehingga Belanda tersebut ingin mengembalikan perekonomiannya tersebut dengan cara menguasai kekuasaan Indonesia. Terus kalau boleh tahu siapa aja sih tokohnya? Untuk tokoh-tokoh penting yang terlibat dari Indonesia ada 4 orang, yaitu yang pertama ada Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, yang ketiga ada Sultan Syahrir, dan yang keempat ada Jenderal Sudirman. Dan ada pun tokoh dari Belanda, yaitu yang pertama ada Letnan Jenderal Simon Spoor, dan yang kedua ada Van Mook. Terus kapan itu teh peristiwa itu teh kapan mulainya sama kapan sih berakhirnya? Untuk peristiwa agresi militer Belanda 1 terjadi antara 21 Juli sampai dengan 5 Agustus 1947. Kalau prosesnya kejadian itu proses peristiwanya kayak gimana? Rinciannya. Iya. Kalau untuk rinciannya itu yang pertama tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan ke berbagai wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera dan Jawa. Dan kemudian Belanda berhasil menguasai kota dan wilayah-wilayah strategis yang ada di Indonesia. Kemudian tentara-tentara Indonesia tidak terima atas serangan-serangan Belanda dan melakukan serangan berupa serangan gerilya kepada Belanda. Dan kemudian pemerintah Indonesia mengusulkan serangan ini kepada PBB, dan akhirnya PBB pun ikut turun tangan dan mengancam Belanda dan mendesak Belanda agar menghentikan serangannya. Dan akhirnya pada tanggal 5 Agustus 1947 berhasil mengadakan perjanjian gencatan senjata. Udah. Terus pendapat kalian tentang peristiwa agresi militer Belanda 1 itu apa sih? Peristiwa agresi militer, menurut pendapat saya, pertamanya Indonesia belum sepenuhnya merdeka diakui oleh Belanda, dikarenakan kan Belanda tadi yang saya bilang tadi perekonomiannya turun, lesu, dan ingin mengembalikannya dengan cara menguasai kembali kekuasaan Indonesia. Kemudian agresi militer Belanda 1 ini membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia itu diakui oleh PBB, dan kemerdekaan Indonesia ini menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia telah diakui perjuangannya oleh kancah dunia. Untuk pesan kami berdua,
kita sebagai generasi muda tidak perlu berperang seperti tokoh-tokoh yang sudah berperang sebelumnya. Kita cuma cukup belajar dengan giat saja dan wujudkan Indonesia generasi emas. patuhi seluruh peraturan yang ada di sekolah. Ya, mantap. Oke, pembahasan hari ini udah beres di sejarah asik tentang agresi militer Belanda 1. Makasih teman-teman udah nyeritain peristiwa itu. Ya, terima kasih juga sudah mengundang kami ke podcast ini. Dan maaf kalau masih banyak kurang kata, kurang materi karena kita juga masih tahap belajar ya. Iya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau lebih lanjut ngebahasnya, komen aja biar nanti teman-temannya yang ceritain lebih dalam. Kata-kata hari ini, jangan lupa minum kopi untuk inspirasi. Hey. Yaitu Tentang sama